turun. Kamu cuma iri. Kamu takut setelah Ting-Ting sukses, dia bakal ninggalin kamu. Makanya kamu selalu pakai cara licik buat ngendaliin dia. Aku benci kamu. Biar gak punya anak sama kamu, aku diam-diam, selalu bikinin sup cabe buat kamu. Ternyata semua itu gak bisa. Halangin kedatangan guo-guo. Guo-guoku yang malang. Itu anakku. Dia udah gak ada. Masa kamu kira kebakaran tahun itu cuma kecelakaan? Mama, Akhirnya aku bersihin maluku. Itu juga anak kandungmu. Diam. Aku cuma mau anakku sama King Ming. Kenapa dulu gak selamatin anak kecilnya? Jadi anak yang kamu keguguran sebelumnya punya baik King Ming, tapi aku pilih selamatin ibu juga buat nyelamatin kamu. Kenapa kamu yang putusin hidupku? Kamu yang bikin anakku mati? Ting-Ting, semua sudah berlalu. Sekarang kita dapat semua hartanya. Akhirnya derita kita selesai. Dasar bajingan, aku bunuh kalian. Minggir. Minggir. Turun. Ah. Sakit banget. Ah. Sakit. Bakia. Ibunya mengalami pendarahan besar, hanya satu yang bisa diselamatkan, ibu atau bayinya. Aku terlahir kembali. Hei, kamu tidak boleh masuk. Ah. Ting-Ting, bertahanlah. Jangan tinggalkan aku. Tenang saja. Di kehidupan ini, kita pasti bersama. Ternyata kamu juga terlahir kembali. Bagus. Pak ya, pilih ibu atau bayi. Dulu kenapa kamu tidak selamatkan bayi? Aku pilih bayi. Karena kamu juga reinkarnasi. Sekarang kita bisa main-main. Aduh, perutku sakit banget. Tolong aku. Aku nggak mau mati. Yesin, kamu gila. Kenapa kamu abaikan hidup Ting-Ting? Aku abaikan hidup Ting-Ting. Dia yang paling aku cinta, kalau bisa. Aku mau gantiin dia mati. Yesin, aku sangat sayang bayi ini. Bayi ini nyawaku. Ting-Ting sendiri bilang padaku, kalau terjadi sesuatu, suruh aku lindungi anak itu, walau harus korbankan hidupnya sendiri. Tapi, tetap saja nggak boleh. Anak bisa lahir lagi, tapi nyawa Ting-Ting cuma satu. Pembunuh. Kamu mau bunuh anak Ting-Ting? Kamu ngerti hati seorang ibu. Kamu tahu seberapa besar dia sayang anak ini? Ini keinginan terakhir Ting-Ting. Kamu mau ambil semua itu. Kamu juga mau bunuh anak kita. Aku bunuh kamu. Yesin, dasar anjing gila. King Ming ini demi aku. Aduh, sakit banget. Kamu masih di sini nonton, kamu mau bunuh anakku. Bahkan Ting-Ting juga mau diambil harapan terakhirnya. Keluar dari sini. Yesin. King Ming itu sahabat cowokku. Ada dia di sini aku tenang. Sakit banget. Sayang. Terima kasih. Yesin. Anak pertama kita sudah meninggal. Kamu nggak benci aku? Tenang, lahirkan anak ini ya. Jangan pikirin gua-gua. Aduh sakit. Ternyata cuma mau nguji aku. Aku nggak sebodoh itu. Sakit banget. Cepat panggil dokter. Dokter. Dokter, istri saya khawatir. Obat bius ada efek ke bayi. Gimana nggak pakai bius? Kalau pengaruhi janin gimana? Anak ini harapan Ting-Ting. Tanpa bius, kuat nggak? Istriku tahan banting kok. Demi anak ini, dia rela mati. Sakit ini nggak ada apa-apanya. Oke. Tidak. Jangan. Dokter, dengarkan, istri saya bilang jangan. Bukan itu. Sayang, diam dulu. Aku tahu pikiranmu. Aku nggak minta mereka pakai anestesi. Pakai anestesi. Istriku mau utamakan anak. Aku nggak mau, aku mau hidup. Sumbangkan kornea saja. Kamu tetap baik hati, sayang. Aku tahu. Aku hormati kamu. Jangan teriak kayak anjing. Kamu salah dengar. Sumbangkan semua. Nggak perlu semuanya, sayang.
Kalau kamu kenapa-kenapa, aku akan penuhi harapanmu. Kalau kamu sudah tiada, organmu akan aku donasi. Tidak bisa, jangan didonasi. Diam. Istriku memang baik. Menjelang akhir hayatnya cuma mau itu. Sebagai suami, masak aku nggak bisa bantu? Bisa sembarangan donor organ? Asal pasien dan keluarga setuju, itu bisa saja. Lu Ting-Ting, mau coba bangkit lagi? Gampang banget. Kali ini, aku akan kabulkan mimpimu. Kalian semua kemari. Ting-Ting, sudah selesai telepon. Aku akan wujudkan harapanmu. Bodoh, kau salah dengar. Oke, lakukan saja. Ting-Ting, lahirkan anak dengan baik. Aku akan urus anaknya. Dokter, istriku sudah tidak kuat. Segera operasi. Tidak bisa donor. Ting-Ting harus operasi. Diam, jangan berisik. Cepat keluar. Baik, King Ming. Operasi sedang berlangsung. Kalau anak kenapa-kenapa, aku takkan diam saja. Tidak bisa menjaga ibu. Tidak boleh donor organ. Anda Tuan izinkan. Terima kasih istri Anda donorkan kornea. Kebaikan besar Anda, kami akan selalu ingat. Terima kasih ginjal dari istri Anda. Aku ucapkan terima kasih untuk kakakku. Mulai sekarang urusanmu juga urusanku. Iya betul. Aku terima kasih atas nama anakku. Terima kasih. Terima kasih. Pergi sana. Takkan kami donor ke kalian. Kamu siapa? Aku. Aku suami Ting-Ting. Aku yang putuskan. Donor. Suaminya sudah putuskan. Kamu siapa? Ganggu orang berbuat baik. Mau ku hajar kamu. Kebanyakan makan ya. Cari masalah lagi. Ku hajar kamu lagi. Mana putriku? Gimana keadaannya? Masih hidup nggak? Gimana warisan dibagi? Tante, ini situasinya apa? Masih mikirin harta aja. Putrimu. Sekarang dia di dalam. Lagi disiksa Yesin. Sayang, jangan tidur. Bangunlah. Bangun. Jangan mati. Cepat buka mata. Kalau kamu mati gimana anaknya? Tanpa anak aku gimana? Keluarga, tolong tetap tenang. Nggak baik buat ibu hamil. Nggak bisa, aku nggak biarin Ting-Ting tidur. Kalau Ting-Ting tidur, Ting-Ting sama anaknya bakal ninggalin aku. Kayaknya nggak bisa dibangunin pakai pukulan. Cuma bisa pakai ini. Sayang. Ah. Berhenti. Berhenti. Kamu ngapain? Aku menyelamatkan Ting-Ting. Selamatin Ting-Ting apaan? Ting-Ting pingsan karena sakit. Kalau kamu berani sakitin Ting-Ting, aku langsung lapor polisi, dasar binatang. Aduh mama. Kamu nggak tahu aku ke Ting-Ting gimana. Ting-Ting itu segalanya buatku. Mana mungkin aku nyakitin dia. Kapan Ting-Ting pernah bilang? Donor organ. Barusan Ting-Ting bilang. Itu wasiat dia. Ngaco kamu. Anakku belum meninggal. Mana ada wasiat segala. Kamu cuma punya duit bau. Kamu perlakuin Ting-Ting kayak gini. Emangnya kamu hebat banget? Aku udah bilang, kamu nggak cocok sama anakku. Kamu itu bawa sial buat anakku. Iya. Gimana pun juga, aku bakal pastiin Ting-Ting cerai sama kamu. Pokoknya harus cerai. Ayah, ibu. Yang terluka itu Ting-Ting. Tapi hatiku juga sakit. Aku lebih sedih dari kalian. Ini keinginan Ting-Ting. Kita harus wujudkan harapannya. Lagi pula, kontrak sudah ditandatangani. Keluarga sudah di luar. Apa? Tante, ini gambar yang kubuat untuk adik kecil. Sayang, aku tidak bisa lihat. Bisa kasih tahu aku, gambar apa yang kubuat? Aku sudah lama kena pneumokoniosis. Di rumah masih ada 4 anak yang harus kusuapi. Tanpaku, mereka bisa kelaparan. Kali ini, semua karena bantuan kalian. Aku bahkan nggak tahu cara berterima kasih yang cukup. Kakakku sudah kehilangan 1 ginjal. Kali ini juga atas bantuan kalian. Nggak perlu banyak kata lagi. Aku mewakili kakakku, berlutut untuk kalian. Terima kasih banyak. Ini. Semua ini berkat Ting-Ting. Ting-Ting sendiri. Membawa kebahagiaan kembali untuk semua. Aku yakin kalau Ting-Ting tahu di sana, dia akan tenang juga. Aku akan pakai nama Ting-Ting untuk mendirikan yayasan, khusus mengumpulkan dana untuk semua anak yatim di dunia. Yayasan ini ibu yang kelola ya. Ayahnya.
Menurutku Yesin benar. Hanya dengan Ting Ting seorang, bisa bikin banyak orang bahagia. Ting Ting paling hebat. Aduh. Kamu dibawa anak ini ke jalan sesat. Orangnya belum meninggal. Kamu omong apa sih? Lagi pula, kita cuma punya satu anak perempuan. Kalau dia meninggal, siapa rawat kamu nanti? Kita usaha lagi punya anak lagi aja. Kamu nggak mampu ya? Ngomong apa sih? Nggak jelas. Yesin, jangan paksa secara moral. Kamu jelas mau dia meninggal. Itu istriku. Anak dalam kandungannya anakku. Aku sewa tim ahli 10 miliar rupiah, malah dibilang aku mau dia meninggal. Kalau bisa tukar nyawa, aku harap aku yang meninggal. Mungkin nggak? Janji ke dia. Harus diwujudkan. Yesin nggak boleh donor. Ayo, siapa berani sentuh? Mau organ Ting Ting? Injak dulu tubuhku. Yesin kau iblis. Ting Ting pasti tidak akan memaafkanmu. Brengsek kau. Berani-beraninya kau kutuk Ting Ting jadi hantu. Ting Ting itu malaikat. Ini permintaan terakhirnya. Kamu tidak mau dia tenang ya? Ayo cepatlah, nanti organnya tidak segar lagi. Nona Ting Ting, saya konfirmasi lagi. Anda rela mendonorkan tubuh kan? Aku mau cari King Ming. Dia bilang aku gimana saja boleh. Keluarga silakan tanda tangan di sini. Cepatlah. Sebentar lagi selesai. Tahan sebentar lagi. Ayo, lebih kuat. Dorong. Semangat. Kepala bayinya hampir keluar. Semangat. Dorong lagi. Keluarga cepat lihat ke sana. Anaknya lahir. Laki-laki. Tapi, ibu hamil hampir tidak kuat. Sayang. Kelahiran anak ini, hidup tetap berjalan, hati tak berubah. Nanti, namanya kecil, Chu Sheng ya. Sayang, nama Xiao Chu Sheng kamu suka tidak? Jangan khawatir. Aku akan wujudkan keinginanmu. Semua organ sudah didonorkan. Setiap lihat mereka, aku bisa ingat padamu. Tidak bisa didonor. Kenapa di mana-mana ada kamu? Ayo aku seret kamu keluar. Tidak, aku nggak pergi. Kalau Ting Ting nggak gerak, aku juga nggak. Yesin, kamu nggak akan baik-baik saja. Pasien sudah meninggal. Kami sudah berusaha, sangat menyesal. Ting Ting, kenapa kamu tinggalkan aku sendirian? Ting Ting, istirahatlah dengan tenang. Ting Ting, semoga perjalananmu lancar. Mama, apakah sebentar lagi aku bisa lihat seperti apa wajah kakakku? Sekarang ada harapan. Syukur pada Tuhan. Bagus banget. Anak-anakku, akhirnya nggak sendirian lagi di kamar. Hahaha. Ayo cepatlah selagi masih baru. Pasien lain sudah nggak sabar nunggu. Biar Ting Ting cepat dimakamkan. Kecuali kalian bunuh aku. Kalau nggak ada yang boleh bawa pergi Ting Ting. Kamu biarkan banyak orang menahan sakit. Itu nggak baik. Halangi Ting Ting berbuat baik. Itu nggak benar. Kamu mau biar Ting Ting jadi orang nggak punya hati nurani. King Ming, kamu mau lihat orang mati tanpa bantu? Sana pergi. Keluarga lain semua setuju donor. Kenapa kamu nggak setuju? Kamu pikir kamu siapa sih? Cepat pergi dari sini. Kalau nggak tak urus kamu. Stop. Hahaha, aku ini paling tahu berterima kasih. Nih,
Di sini ada 1 juta. Anggap aja ini biaya makam dariku. Terima kasih, Bang. Makasih banget, Bang. Hahaha. Ma, Ma apa? Nggak usah. Ting-ting itu darah dagingku. Itu biaya pemakaman dia. Uangnya harus ke aku. Hei Bang Zhang. Utangku ke kamu pas 1 juta. Sekarang aku transfer ya. Anak cewekku emang baik. Udah meninggal masih bayar utang buat mamanya. Haha. Sudah selesai belum? Kalau nggak kita masuk aja. Biar aku cek dulu. Aku duluan, aku masuk dulu. Jangan berebut. Siapa cepat dia duluan? Kakak, kau tergesa-gesa maju. Hahaha. Pasien hidup lagi. Ha. 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 Ting-ting, kamu hidup lagi. Tadi pasien kena shock. Sekarang udah aman. dasar. Orang jahat nggak mati-mati. Bagus banget, sayang. Tadinya mau rawat anak ini sampai gede. Sekarang terserah kamu. Nggak nyangka. Akhirnya keluarga kita bisa kumpul lagi. Ting-ting. Kamu beneran gak apa-apa? Kamu bukan kebangkitan terakhir kan? Ma, aku hidup karena sayang sama Mama sama King Ming. Cuma itu yang bikin aku bertahan. Ting-ting, kamu bisa hidup lagi. Syukur banget, seneng banget. Ya Tuhan. Apa kamu ngerjain aku? Kok kamu jadi hidup lagi? Kamu hidup, aku gimana dong? Kakak udah bangun. Apa aku jadi nggak kelihatan lagi? Kamu memang nasibnya berat. Ayo kita pergi. Cuma panik sebentar, nggak apa-apa. Kakak, istriku sudah bangun lagi. Sementara belum bisa donor. Apa? Kamu langsung gak mau nyumbang aja gitu? Kamu main-main sama aku ya? Tahu gak demi ginjal ini? Aku udah tolak 4 donor dari luar kota. Bro ini. Siapa juga tahu situasinya gimana. Kok dia sadar lagi? Aku gak peduli. Anak-anakku tuh masih nunggu aku balik menang. Pesta kemenangan udah siap buat aku. Hari ini ginjal ini harus diganti. Jangan banyak omong. Langsung operasi. Aku gak nyumbang. Biar dia aja yang nyumbang. Yeshin, ngapain melongo di situ? Saatnya tunjukkan loyalitas buat Ting-ting. Cepat sumbang ginjalmu ke abang. Iya bener. Cepat nyumbanglah. Bro, anakku udah sadar. Aku bayar hutang pakai ginjal menantuku. Oke. Demi Ting-ting. Gak peduli nyawa, aku nyumbang. Yesin lumayan masih jantan lo. Bocah. Kamu waras gak sih? Aku sehat kok. Pasti gak ada HIV atau hepatitis. Badan aku sehat banget. Bocah. Kamu banyak penyakit gitu. Jauh-jauh deh dari aku. Menjauh dari aku. Biar darahku nggak kena kalian. Bukan begitu. Kenapa nggak bilang dari awal kalau sakit? Kalau bisa buat Ting-ting hidup, mati juga mau. Kamu mau, aku nggak. Kalau kalian nggak mau donor, kamu balikin uangku. Uang. Baru saja aku lunasi utang pakai uang itu. 1 juta gimana? Ku ganti nota utang deh. 1 juta. Menurutmu semudah itu ambil uangnya? 10 juta. Baru saja 1 juta. Kok sekarang jadi 10 juta? Kenapa? Untung aku nggak minta 100 juta. Kamu emang nggak ada duit? Ya, sentuh dia. Aduh. Anakku, tolong aku. Yesin, ini semua salah kamu. Giliran penting malah gagal. Kamu juga. Kapan itu terjadi? Kenapa aku nggak tahu? Aku juga baru tahu. Bro, kalau kamu nggak keberatan, aku kasih dua-duanya. Oke, nggak usah basa-basi sama aku. Potong aja. Ting-ting, cepat pikir solusi. Kamu mau ibumu mati? Mama nggak ada cara. Ini urusan keluarga kita. Masa kita suruh bayi King Ming yang donor? Kenapa kalian lihat aku begitu? King Ming, tolong selamatin tante. King Ming, kamu udah bantu Ting-ting, bantu juga ibuku, juga kakak. Kami semua bakal berterima kasih sama kamu. Gak bisa. King Ming, ibuku cuma satu-satunya. Tolong korbankan diri demi aku sekali ini. Ayo. Ting-ting,
Aku dorong kamu. Gak usah minggir. Lu Ting Ting, by King Ming. Pertunjukan seru. Baru saja mulai. King Ming tempat sial. Aku nggak mau lama-lama di sini. Aku mau cerai sama dia. Aku pengen sama kamu. Ting Ting, sekarang aku belum bisa urus kamu. Tahan dikit lagi sebulan. Setelah masa nifas, baru cerai sama pecundang itu. Bibi Wang, Bibi Wang. Kenapa AC-nya kamu setel panas banget? Mau bikin aku kepanasan ya? Ting Ting, aku yang minggir. Kamu sakit apa sih? Dokter bilang tubuhmu lemah dan kedinginan rahim. AC harus dinyalain ke maksimal. Yesin. Sekarang kamu bahkan tidak mau dengar aku ya? Oke, aku mau cerai denganmu. Sayang, cerai. Walau cerai, aku tetap setia sama kamu. Kalau mau benci, bencilah aku saja. Asal aku bisa rawat kamu. Jadi orang jahat pun gak apa-apa. Lihat, semua yang kamu buat ini apa sih? Kau tak tahu wanita hamil tak bisa makan minyak, garam, gula? Aku lapar, aku lapar. Sayang, ini makanan khusus yang aku siapkan buatmu. Sin, kamu kira aku kelinci? Aku mau makan daging. Aku mau makan yang enak. Sayang, demi kesehatanmu dan bayi kita, tahan dulu ya. Cepetan. Kenapa kamu kasih anak minum susu formula? Nggak tahu itu ada zat aditifnya. Tapi istri makan terlalu ringan, jadi nggak ada ASI sama sekali. Dasar gila. ASI nggak ada, susu formula nggak boleh. Anak gue mau mati kelaparan nih. Ting Ting, gimana mungkin aku mau bikin anak kita lapar? Aku juga demi kebaikannya. Gini aja. Aku beliin sapi buat anak kita, biar dia minum susu alami. Dokter, ini kenapa ya? Kenapa anak kami sering demam dan diare? Bayi cuma minum susu sapi nggak steril, itu sebabnya kena infeksi. Makanlah obat antiinflamasi. Anak sekecil ini bolehkah minum obat antiinflamasi? Obat itu kurang. Dokter, anakku nggak boleh ada masalah sedikit pun. Langsung kasih suntikan aja. Kamu sakit ya? Anak sekecil ini nggak boleh infus. Ting Ting, sekarang bukan saatnya terlalu lembek. Ngapain bengong? Cepat suntik dong. Pakai Chef atau Azithro. Udah kayak gini, masih mikir apa lagi? Infus dua-duanya aja. Akhirnya lewatin masa tenang cerai. Sayang, aku nggak bakal biarin kamu pergi. Tanpa bantuanmu, aku pasti bangkrut. Aku juga nggak bisa hidup. Aduh, mati atau hidupmu, apa urusanku? Lihat kamu aja aku muak. Aku nggak mau lama-lama sama kamu. Dasar pecundang, jangan cari mati. Kalian berdua emang nggak cocok, buruan pergi. Sayang, kamu ninggalin aku gara-gara Bai King Ming? Jangan fitnah aku. Hati-hati aku tuntut kamu. Iya. Aku sama King Ming, cuma temenan aja kok. Jangan ngadu-ngadu tentang hubungan kita. Lagian, kalau aku mau sama dia dari dulu udah bisa. Nggak bakal nunggu kamu. Jangan cerewet, cepat tanda tangan. Sayang, aku nggak bakal biarin kamu pergi. Aku bisa masak buat kamu, cuci baju, cuci kaki juga bisa, sayang. Jangan tinggalkan aku, asal kamu gak ninggalin aku. Aku rela kasih hatiku ke kamu. Bukan. Ngapain aku butuh hatimu? Berapa sih nilai hatimu? Sama kamu, aku gak merasa aman, juga gak dapet nilai emosional. Sekarang cewek mikirnya gimana sih? Cowok sebaik ini aja bisa ditinggalin. Kamu gak lihat ya, cowok imut di samping cewek itu. Udah deket sama dia. Cowok ganteng itu rugi segalanya. Tutup mulut kalian. Kalian tahu apa sih? Jangan hina istriku. Pelakor emang nggak bakal bahagia. Udah ketipu masih ngasih duit. Si bucin ini pengen banget belah kepalanya, biar tahu pikirannya apa. Gak boleh. Aku mau rekam dan sebarin dia. Pokoknya, cewek brengsek kayak gini harusnya cowok lain lebih hati-hati. Taruh, cepat taruh. Kalau enggak, aku lapor polisi. Kalian tahu apa sih? Cepat tutup mulut kalian. Istriku benar. Kalian ngerti apa? Istriku sangat berbakat. Satu lukisan dijual miliaran. Main saham sebentar dapat jutaan. Istriku mana peduli duit segini. Sayang, aku bener gak? Tentu saja. Lomba kaligrafi segera mulai. Berdasar ingatan kehidupan lalu, aku akan juara 1. Hadiah uang 5 juta. Dapat uang ini, aku bakal investasi saham. Lalu sukses besar. Tahu nggak kenapa aku pergi tanpa bawa apa-apa? Tetap cerai sama kamu. Nanti juga kamu tahu. Beda antara aku dan kamu. Saat itu, kamu ndak pantas cium kakiku. Tanda tanganlah.
Hubungan buruk ini akhirnya selesai juga. Sayang, aku gak bisa ninggalin kamu. Cepat tanda tangan, lalu pergi. Aku gak mau di sini sedetik pun. Sayang, jam tangan ini. Ini kado ulang tahun pertamamu dariku. Semoga saat kamu lihat ini, kamu masih ingat aku. Kamu jelek banget, tapi hayalanmu tinggi. Aku kangen kamu ngapain biar kamu mimpi buruk. Ambil ini. Pegang aja, aku jijik. Sayang, juga gaun ini. Dulu kamu suka banget. Aku keliling Eropa buat cari ini. Desainer terbaik dunia. Balikin semua, balikin. Ada apa lagi? Cepat bilang. Jangan buang waktu gue. Sayang, kalungmu juga. Anting gelang. Udah cukup? Sayang, juga pakaian dalammu. Udah. Nih buat kamu. Yang satu lagi ntar aku balikin. Sekarang nggak ada lagi barang kamu di aku. Sekarang juga pergi dari hadapanku. Belum selesai, sayang. Kamu kayak plester, nggak habis-habis ya. Ting Ting, kamu masih ingat gak? Semua rumah mama kita aku yang beli. Tapi kamu tenang aja. Aku tetap bayar cicilannya. Aku ingin ibuku mengingatku setiap kali pulang. Semua orang di sekitarmu tahu. Cuma aku yang benar-benar tulus ke kamu. Yesin, gue bener-bener nggak ngerti. Kamu itu bucin banget. Orang paling rugi, bodoh banget. Apa sih yang ada di otakmu? Kamu kira terus ganggu Ting Ting bakal berhasil? Benar tuh, Yexin. Aku akui aku emang menarik. Tapi tidak ada gunanya kau terlibat. Memang sekarang aku nggak ada duit, tapi sebentar lagi aku bakal sukses. Saat itu aku akan mengembalikan untungnya. Aku beneran nggak mau ada urusan uang sama kamu lagi. Ting Ting. Gak ada niat buruk, jangan salah arti. Jangan pakai pinjol. Jangan pinjam duit ke rentenir. Itu bunga yang tinggi. Udah minggir. Jadi kamu malah ingetin aku. Aku masih ada limit 500.000. Duit 500.000 sudah masuk ke Alipay. Sekarang cukup kan? Aku tambahin 200.000 lagi. Sekarang pergi dari hadapanku. Aku nggak mau dengar tentang kamu sama sekali. Yesin, kenapa kamu ketawa? Kamu sakit ya? Mungkin kamu dibuang, otak kamu stres ya? Yang seharusnya stres itu kalian. Kalian ketipu. Kalian yang patut stres. Lu Ting Ting, mulai hari ini kamu gak punya apa-apa. Kamu punya utang besar. Mau lihat kamu gimana bangkit. Yesin, justru kamu yang kepalanya kena stres ya? Mau pakai cara pura-pura cuek ya, biar aku nyesel? Kamu lagi mimpi kali ya? Udah Yesin. Ting Ting yang buang kamu, bukan kamu yang buang Ting Ting. Kamu tuh si bodoh demi cinta. Malah ngajak. Lu Ting Ting, kamu gak punya apa-apa. Ditambah Bai Qingming yang cacat itu. Lihat kalian ke depan gimana. Yesin, jujur aja nih. Dulu tuh karena kamu aku rugi. Kalau nggak, aku pasti udah sukses dari dulu. Urus saja dirimu sendiri. Tanpa bantuan kami berdua, perusahaanmu bakal cepat bangkrut. Nanti, siap-siap makan debu. Lomba kaligrafi bulan depan adalah saatku naik daun. Saat itu kamu bahkan nggak layak menjilat kakiku. Ting Ting, lihat, jangan-jangan dia ketakutan sampai bodoh. Yesin, berhenti melawan sia-sia. Lain kali keluar rumah, bilang saja nggak kenal aku, malu-maluin. Oke. Semoga sukses di lomba. Urus saja dirimu. Tunggu saja makan debu di rumah. Lu Ting Ting, aku penasaran saat kamu tahu rahasia sebenarnya lomba kaligrafi. Gimana reaksimu? Nggak nyangka dulu jatuh cinta sama cewek sebodoh itu. Cinta mati-matian lagi. Benar-benar buta. Ayah, Ayah. Nak. Jangan sembarang panggil. Aku bukan ayahmu. enggak, kamu ayahku. Ayo pulang. Nak. Bisa bilang di mana ibumu. Om antar cari ibumu ya. Xia Ohu, kamu lari-lari lagi. Kenapa ini? Chen Su. Yixin,
Yesin, kamu lagi pelihara ikan? Cepat minum. Biar aku saja yang minum untuk dia. Ting Ting. Yixin, aku tahu kamu suka Ting Ting. Aku nggak akan ganggu kamu. Semoga bahagia. Dadah. Selamat, Nona, Anda hamil. Yixin, lama nggak ketemu. Sejak lulus, kita belum pernah ketemu lagi ya? Iya. Bukannya kamu di luar negeri terus? Kenapa tiba-tiba pulang? Kali ini pulang buat ikut lomba kaligrafi dan lukis di Jiangzhou. Lomba kaligrafi Jiangzhou. Kebetulan aku juga mau ke sana hari itu. Mau bareng nggak? Iya ya. Maaf, aku lagi dapet telepon. Oh, kita lanjut ngobrol nanti ya. Oke. Mama, kenapa aku nggak boleh panggil papa? Xiaohu, jangan pernah bawa-bawa soal papa lagi. Dengar gak? Tuan Ye, lomba kaligrafi Jiangzhou sudah siap. Sesuai permintaan Anda, kami siapkan juara 1. Hadiah 5 juta. Akan diberikan ke istri Anda, Nona Lu Ting Ting. Nggak usah. Aku dan dia sudah cerai. Kompetisi lukisan buku Jiangzhou itu yang kau lakukan untuk menyenangkan ibu. Sekarang, tetap lanjut, nggak? Tetap jalan terus. Tapi, selanjutnya, kamu harus ikuti perintahku. Ya. Xiao Sui, jangan tegang. Aku percaya kamu. Sebenarnya aku nggak mau datang. Teman yang daftarin aku. Aku juga nggak mau rusak suasana. Aku sudah lihat karyamu. Pasti nggak masalah. Dulu, aku cuma mau nyenengin Lu Ting Ting. Sampai lupa sama Chen Crew. Biar kali ini aku tebus semua. Ayo pergi. Iya. Ting Ting. Kamu kasih semua uang ke Yesin si pecundang itu. Kalau kita nggak menang gimana? Aduh, tenang aja. Kamu kan tahu aku. Saham yang aku bilang kemarin, lihat naikkan. Beneran naik. Ting Ting. Jangan-jangan kamu punya indera keenam ya? Soal ini, nanti aja aku ceritain. Tapi lomba kaligrafi kali ini, juara 1 pasti aku. 5 juta juga milikku. Dapat duit ini, kita bisa invest saham. Nanti, kita bisa sukses. Untungnya kau bercerai dengan bajingan itu lebih awal. Kalau nggak, setengahnya buat dia juga. Jangan bawa-bawa namanya ke aku. Dengar namanya aja udah muak. Iya, nggak usah bahas lagi. Yesin. Ting Ting. Aduh, takut apa malah datang. Yesin, kamu kayak plester ajaib. Yesin. Dasar kamu. Biar bisa ketemu aku. Kamu capek-capek banget sih. Sayang sekali. Mau segimanapun kamu ngejar aku, tetap aja gak guna. Aku datang buat temanku. Teman sekelas. Kayaknya kamu lagi, sewa aktor lagi, buat sengaja bikin aku marah. Bener-bener kekanak-kanakan. Yesin, biar bisa nyenengin Ting Ting. Kamu bener-bener total. Jadi cowok kayak gini. Sudah parah sih. Ting Ting, kamu pinter banget. Kok kamu bisa nebak gitu? Tentu saja. Kamu udah jadi anjingku 5 tahun. Aku paham banget kamu. Chen Su, kayaknya juara 1mu, susah diraih. Pantesan. Terasa familiar banget. Ternyata saingan juara 1 sama aku. Chen Su ya. Ternyata kamu itu. Pelukis cewek hamil duluan. Kamu udah kayak gini, masih berani bersaing rebut hadiah. Kalau aku jadi kamu, udah lompat ke sungai.
Aku enggak. Itu fitnah. 2 pecundang. Jauh-jauh dari aku. Menjijikan. Lukisan ini gambar apa sih? Lihat ini. Kalian ngapain? Tuan Ye, seorang pelukis bernama Lu Tingting. Karyanya bikin sakit mata. Nggak nyangka dia masih berani ikutan lomba. Iya. Kita sampai ketawa mau stroke. Ini lukisan istri saya. Semua. Ini lukisan istri saya. Tolong kasih nilai baik, biar dia masuk final. Hadiah uang dari saya. Tuan Ye keluarin banyak uang. Cuma buat istri senang. Cinta ke istri. Bikin terharu. Semua. Lukisan ini karya mantan istri saya. Tolong kasih nilai baik, biar dia masuk final. Saya mau dia jadi contoh buruk. Contoh negatif. Mau seburuk apa juga bisa. Kritik sekeras apapun, bisa sekeras itu. Jangan kasih muka sama saya. Dekorasi acara ini, juga pemilihan juri, sama kayak kehidupan masa lalu. Kayaknya aku pasti menang. Selamat datang semuanya di Lomba Seni Lukis Jiangzhou. Lomba ini didanai satu konglomerat misterius. Setelah seleksi ketat, 10 karya berhasil lolos. 4 juri menilainya, komentar dan beri skor. Nilai tertinggi menang, pemenang dapat hadiah 5 uang juta. tunai 5 juta. Sekarang, silakan staf bawa karya peserta pertama. Oke, total nilai karya pertama, 20 poin. Selanjutnya, karya Nona Lu Tingting. 4 juri beri komentar dan skor. Hahaha. Karya seperti ini, kok bisa dipamerkan? Kalau begini aja bisa masuk, aku juga bisa. Karya Lu Tingting. Memang unik juga. Bukan cuma unik. Tanpa 5 tahun stroke otak, tak bakalan buat karya beginian. Kalian orang biasa, mata awam. Gak mungkin paham seni gue. Gahaha. Yesin, ngapain ketawa? Gak apa-apa, Ting Ting. Kami semua senang buatmu. Mungkin kami gak paham seni. Mending dengar komentar juri dulu. 2 pecundang ini. Ku tinggal liatin. Apa itu seni sejati? Gimana bisa sih? Seumur hidup aku baru kali ini, baru pertama lihat karya kayak gini. Pasti yang bikin itu. Bakat langka banget. Luar biasa, juara deh. Kalian orang biasa. Dengerin baik-baik. Apa kata juri? Kok bisa sih? Seumur hidup aku, baru lihat pertama kali karya sebagus ini. Pasti pembuatnya, pasti. Orang gila deh. Bikin jantungku copot. Ada apa ini? Kenapa sih? Kok beda sama cerita di kehidupan lalu? Karya ini hidup banget. Bukan karya manusia ini. Ini jelas dari Tuhan, diberi sama kita. Bener-bener bikin kaget. Karya ini hidup banget. Ini, orang. Yang gambar beginian, ini parah banget. Tuhan kayaknya mau nyiksa kita. Sakit banget liatnya. Aduh. Cepat-cepat, bilang siapa pembuatnya. Aku mau punya karyanya. Jangan halangin aku. Cepat-cepat, bilang siapa yang buat. Aku mau miliki si jenius aneh ini. Ini benar-benar menyiksa. Anggap kita anak kecil ya. Apapun juga berani ikut lomba di sini. Minggir, jangan halangi aku. Juri sudah selesai menilai. Juara kali ini adalah Chen Su. Benarkah itu aku? Kriau Sue, selamat ya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ting Ting tak akan salah. Ada yang nggak benar. Hidup kedua. Ingatanku pasti benar. Ada yang tawar 5 juta. Beli lukisanku.
Salah ini, kalian jelas suka sama lukisanku. Kenapa nggak pilih aku? Pasti ada yang aneh. Nona Lu, apa maksudmu? Aku nggak ngerti sama sekali. Nona Lu, harus terima kalah dong. Kamu ribut begini nggak ada gunanya. Kalau terus ribut begini, kami panggil satpam ya. Diam kalian. Kalian tahu apa? Aku lebih cantik dari dia. Aku juga lebih berbakat dari dia. Kenapa bukan aku yang dipilih? Karena lukisanmu benar-benar bikin sakit mata. Omong kosong kamu. Jelas kalian nggak ngerti seni. Apakah Chen Su yang imut ini yang bikin masalah? Pasti iya. Wanita ini memang hamil sebelum nikah, semua hal bisa dia lakukan. Jangan fitnah aku. Kalian sungguh tak tahu malu. Semua masalah disalahkan ke orang lain. Satpam, usir orang gila ini keluar dari sini. Dengar ya, aku mau ketemu bos kalian. Aku mau bicara langsung. Kalau nggak boleh ketemu, aku robek ini. Jangan-jangan, sebenarnya kamu mau apa? Aku mau ketemu bos di balik layar. Aku mau bicara langsung. Cari juga percuma, karena emang bos kami yang suruh. Omong kosong, cepat. Kalau nggak aku langsung robek sekarang. Oke. Jadi, aku jujur aja. Bos kami ada di belakangmu. Ternyata kamu, Yesin. Anak ini. Jadi kamu yang ngerjain kita. Yesin, kamu kira pakai cara tarik ulur kayak gini, aku bakal balik ke kamu? Ku dengar ya, mimpi aja, aku ini wanita, yang nggak bakal kamu dapet. Tebakan kalian benar. Aku sengaja hukum kalian. Kenapa harus begitu? Penghargaan itu milikku. Aku perintahkan kamu, kasih penghargaan itu ke aku. Penghargaan dipilih juri. Lagi pula sudah diberikan ke orang yang seharusnya. Kalau kamu benar-benar mau ini, suruh Bai Qingming berlutut dan minta padaku. Mimpi aja. Gua nggak akan berlutut ke orang sepertimu. Qingming, kamu nggak apa-apa? Minggir. Yesin, dengar ya, cukup sampai sini. Kau ingin merangsang aku dengan cara ini. Mau aku balik ke kamu? Dengar ya, mimpi aja. Ting Ting, kamu lebih pinter dari Da Chongming. Kamu emang terlalu pinter. Kali ini, kalau kamu kasih aku special award, aku maafin sekali. Dan juga, kasih kamu kesempatan kejar aku lagi. Yesin, maksudmu apa sih? Kamu kebanyakan minum jadi ngomong ngawur. Biarin deh, biar sadar dikit. Yesin, aku bakal bunuh kamu. Tempat ini sumpek banget. Qiao Sui, ayo kita pergi. Ting Ting. Bajingan itu berani banget. Abaikan kamu di depan muka. Perlu nggak aku cari orang buat urus dia? Nggak usah. Aku terlalu paham dia. Dia sengaja mau hina aku. Dengan cara tekan aku. Biar aku balik lagi ke Dian. Kalau nggak gitu, nggak bakal repot-repot bikin acara. Lomba lukis kayak gitu. Benar juga kata kamu. Orang tolol itu cuma bisa jaga harga diri pas di depan umum. Mungkin aja pas kamu pulang, dia udah siapin duit, nunggu kamu terima sambil berlutut. Ayo, ikut aku ke satu tempat. Tiap dia minta maaf, pasti milih tempat itu. Kali ini, aku mau benar-benar balas dia. Begini sama istri sendiri. Nggak keterlaluan? Dia mantan istriku. Kita udah cerai. Sekarang kita udah asing. Cerai. Kapan itu? Sejak kapan kamu jadi kepo gini? Suamimu baik nggak ke kamu? Aku belum nikah. Belum nikah? Berarti aku masih ada kesempatan dong. Bentar lagi, aku balikin uang hadiah ke kamu. Aku tahu kamu lakukan itu buat ngecek dia. Makanya kamu begitu. Gak perlu. Aku benar-benar suka karyamu. Lagian, ini semua dipilih juri. Gak ada hubungannya sama aku. Terus, harus bagaimana aku balas terima kasih ke kamu? Kalau kamu mau makasih beneran, traktir aku makan ya.
Aku tahu resto yang enak banget. Ting Ting, menurutmu Yesin itu beneran bakal di sini siapin hadiah buat kamu? Terus minta maaf juga? Tentu aja. Setiap aku marah sama dia, dia selalu minta maaf di sini. Terus ngasih hadiah bagus. Aku udah 5 tahun bareng dia. Aku paham banget sama dia. Dia gak bisa jauh dari aku. Kali ini pasti juga sama. Ting Ting, kamu bener banget. Si bodoh itu beneran dateng. Yesin, aku kira kamu berani banget. Tetap aja nurut, dateng minta maaf kan? Ting Ting, kamu pinter banget. Tahu mesti ke resto kita, buat cari aku. Udahlah. Aku tahu aku yang salah. Harusnya aku kasih kamu jalan keluar. Tapi, kali ini aku benar-benar marah. 500 juta kayaknya gak cukup. Oh, jadi kamu mau berapa? 10 juta. 10 juta. Kasih aku 10 juta, aku maafin kamu. Tapi buat nikah lagi, masih lihat mood aku. Yesin, jangan pura-pura bodoh. Udah cukup lah. Mumpung Ting Ting belum berubah pikiran, cepat setujuin aja. Kalau nggak, nyesel nanti. Oke. Tapi aku nggak punya cash. Kalau buru-buru, aku bisa cari beberapa teman. Kamu bisa pinjam dari mereka. Tapi ya, bunganya agak tinggi dikit. Yesin, aku udah kasih jalan keluar buat kamu. Jangan bikin malu diri sendiri. Ting Ting, si Yesin ini, apa dia di depan banyak orang gini, ngerasa harga dirinya nggak tahan? Jadi, kasih uangnya dengan cara lain. Ya udah. Nggak peduli kenapa, aku emang butuh duit ini. Di kehidupan sebelumnya, di hari keempat lomba kaligrafi ada saham energi baru yang naik gila-gilaan. Langsung 2 kali lipat. Aku bisa balik modal pakai duit ini. Sudahlah Yesin, jangan pura-pura lagi. Panggil aja orangnya. Halo Brodao. Di sini ada teman-teman yang butuh duit cepat. Datang bentar dong. Udah siap belum? Jangan banyak omong lagi. Cepat kasih uang ke aku. Kamu kan cuma aktor yang disewa Yesin. Cuma ganti cara buat kasih uang ke aku. Tanda tangan kontrak ini aja. Uangnya langsung jadi milikmu. Si bocah itu nggak nipu kita kan? Dia udah jadi anjingku 5 tahun. Aku sangat paham dia. Dia cuma muter cara aja buat kasih duit ke aku. Bener juga sih. Yesin, masih ada kejutan lain? Angkut semua sekalian deh. Waktuku mahal tahu. Tidak ada lagi, Ting Ting. Oh iya, uang harus dipakai di tempat yang pas. Kupikir anak itu keras kepala. Ternyata tetap aja nurut bawa uang ke sini. Untung kamu ngerti situasi. Tunggu hari aku sukses. Akan kuberi 1 kesempatan lagi buat kamu. Biar kamu bisa lihat puncak kejayaanku. Ya udah, aku tunggu aja. Tukang ngejilat harus sadar diri. Ngaku nggak mau nyerah, ujung-ujungnya nyerah juga. Kin, aku tahu aku sangat menarik. Sampai kamu nggak bisa mikir jernih, tapi ya udahlah. Nanti pas kita ketemu lagi, saat itu aku udah sukses besar. Saat itu juga, kita udah beda dunia. Berdasarkan ingatan kehidupan lalu, hari keempat setelah lomba kaligrafi, langsung ada 1 saham perusahaan energi baru naik drastis. Lu Ting Ting buru-buru minta uang, pasti ingin beli saham itu. Aku izin. Bantu aku short 1 saham. Aduh. Ting Ting. Saham ini pasti naik. Aku sudah pakai tabungan terakhirku. Kalau nggak naik, sisa hidupku hancur. Iya sepupu. Kita benar-benar bisa. Orang bilang pasar saham buat menipu orang awam. Ini semua uang nikahku. Kalau rugi gimana? Bibi sepupu. Aku sendiri saja sudah keluarin 10 juta. Masa aku bohongin kalian? Percaya sama insting Ting Ting. Kita sudah untung puluhan juta. Kali ini keluarga jual rumah semua. Demi taruhan ini. Iya. Siapa tahu naik sepeda jadi motor. Benar. Ya, kamu lagi. Kamu jago banget bikin ketemuan nggak sengaja ya? Ya, kamu lagi. Kamu jago banget bikin ketemuan nggak sengaja ya? Kamu datang lagi mau kasih aku duit? Buat nyenengin aku ya? Ting Ting. Ngapain kamu layani cowok bau ini? Ngerasa punya duit dikit. Udah ngerasa hebat aja.
Setelah hari ini, kita bakal jadi miliarder. Benar. Dia memang cuma bucin doang kan? Bucin, walau kaya juga nggak punya harga diri. Ting Ting, aku kesini buat dukung kamu. Kamu memang dewi investasi. Kalian benar-benar satu keluarga. Nanti lihat aja gimana kalian pada nangis. Nggak perlu kamu bilang juga. Makasih doa baiknya. Xiao Sue, kalau mau investasi, cobain aja saham Dongshan New Energy. Yexin, main saham itu berisiko. Mending jangan deh. Oksu, percayalah sama aku. Saham ini pasti meroket. Yesin, dibilang sampah, kamu emang sampah sih. Kamu nggak tahu, saham Dongshan New Energy sudah hampir bangkrut. Ting Ting, ngapain kamu ngomong sama dia? Anak ini punya duit. Biarin aja dia habisin uangnya. Yexin, menurutku mereka ada benarnya. Lebih baik ganti aja. Xiaoxu, percayalah sama aku. Oke, aku percaya kamu. Lagian uangnya dari kamu juga. Yesin, nanti pas pasar buka kamu pasti nyesel. Jangan nyalahin aku ya, jangan pura-pura cari simpati. Aku nggak peduli. Oke. Kita lihat aja nanti. Lihat pasar sudah buka. Cepat lihat. Kita beli Ceiling New Energy. Naik terus. Udah naik 10 poin. Lihat sendiri kan, Ting Ting memang hebat. Sudah bertahun-tahun ikut Yesin. Benar-benar kasihan dia. Bakat Ting Ting terpendam. Bagus, benar-benar bagus. Akhirnya tabungan hidup double. Masa tua aman sekarang. Kak, kamu keren banget. Kamu dewi investasi. Kamu jadi idolaku mulai sekarang. Terimalah hormatku. Yesin, kamu dibilang bodoh memang bodoh. Saham yang kamu beli itu baru buka pasar hari ini. Sudah turun 20%. Punya banyak uang juga percuma. Tanpa aku dan King Ming, kamu pasti jadi miskin cepat atau lambat. Ting Ting, kamu harus siap-siap. Siapa tahu anak itu nanti benar-benar berlutut. Minta dikasihani. Jangan sampai kamu kasihan nanti. Yesin, kita harus gimana? Kalau nggak bisa, relakan saja. Mending keluar cepat-cepat. Tenang, percaya aku. Tunggu sebentar lagi. Pertunjukan utama belum mulai. Kak, lihat ini. Saham Ceiling New Energy yang kita beli. Naik lagi. Sekarang udah naik 20%. Ya ampun ya. Ting Ting, naiknya gila banget. Jantungku deg-degan nih. Gimana kalau kita jual sebagian? Kok jadi penakut sih? Ting Ting udah prediksi bakal naik. Jadi pasti dia punya perhitungan. Kita ikutin Ting Ting aja. Masih jauh. Hari ini saham ini minimal bisa naik 2 kali lipat lagi. Kita bisa tunggu lagi. Naik. Kak, cepet lihat. Naik lagi. Sekarang melonjak 40%. Kita kaya. Haha. Yizin, lihat kan. Inilah bedaku dengan kamu. Yesin, kamu cuma bucin. Gunamu paling besar. Cuma kasih modal ke kita. Alias tukang buang duit. Sih, apa hubungannya sama Yexin? Ting Ting kita yang hebat. Kak, putus sama dia itu keputusan tepat. Dia bodoh banget. Nggak pantas buatmu yang pintar. Yesin. Sebenarnya aku mau kasih kamu jalan keluar. Itu buat kamu turun panggung. Siapa sangka kamu gak tahu diri? Gini aja deh. Kamu jilatin jari kaki gue. Gue tetap gak akan maafin kamu. Gitu, belum tentu. Aksi bisa dimulai. Sok keren aja. Sok jadi bos besar lagi. Kamu kira Ting Ting bakal kagum sama kamu? Kamu pikir terlalu jauh. Sahamku bakal naik tajam. Sahammu terus turun. Mau taruhan gak? Ayo, taruhan aja. Kamu masih mau bilang kalau aku kalah, harus nikah lagi sama kamu. Enggak, kalau aku menang, kamu harus pulang bugil. Berani enggak? Anak kecil. Kamu gila ya? Ting Ting gak akan kalah. Haha. Ayo kita taruhan. Kalau aku menang, kamu juga harus pulang telanjang. Dan jangan pernah muncul di depanku lagi. Melihatmu aja bikin aku jijik. Aduh, ada apa ini? Kenapa saham kita berhenti naik? Ini gimana? Kok sekarang malah turun? Aduh. Ting Ting. Cepat cari solusi. Uang simpanan tante ada di situ. Gak apa-apa, tenang. Pasar saham naik turun itu wajar. Kita lihat saja sampai tutup pasar. Iya. Kalian masih gak percaya sama Ting Ting? Gawat. Anak itu Yexin.
Saham Dongshan New Energy yang dia beli lagi melonjak. Saham kita anjlok terus. Sudah turun 10 poin. Ting Ting, sudah turun lebih dari 20 poin. Cepat cari cara. Uang simpanan tante masih di situ. Ada yang aneh, nggak seharusnya begini. Kok bisa turun? Ting Ting, bukankah kau bilang akan meledak? Sekarang sudah turun lebih dari 10 poin. Dan masih terus turun. Bukan. Setahuku, saham ini harusnya terus naik. Lu Ting Ting, kamu kalah. Mau lepas sendiri atau ku bantu? Atau ku bantu? Aduh. Ting Ting, ada apa ini? Kenapa bisa makin turun? Ayo pikir jalan. Kami beli karena saranmu. Iya sepupu. Ini semua uang nikahku. Kalau nggak bisa, tolong talangi dulu. Ting Ting, tolong cari solusi. Ayah sudah gadaikan rumah. Kalau nggak, ayah tidur di jalan. Ting Ting, apa firasatmu nggak mempan? Sebenarnya kenapa? Yesin, ini ulahmu lagi. Kamu main apa lagi di belakang? Ting Ting, apa maksudmu dengan itu? Maksudnya kamu nggak ngerti. Pokoknya kamu tahu sendirilah. Yexin, gue kasih tahu lo. Cukup ya. Gue udah kenal lo. Lo cuma mau gue jatuh banget. Biar gue minta bantuan lo ya. Emang muka tembok banget lo. Ide kotor apa aja bisa lo pikirin. Aduh. Ting Ting, gimana kalau lo setuju aja sama Yesin? Cepet tutup lubang ini. Aduh Ting Ting, tolongin papa ya. Masa lo tega lihat papa tidur di jalan? Iya kak. Tolong cari solusi deh. Kalau nggak, gue sama pasangan gue nginep di rumah lo. Udah cukup. Kali ini lo menang, Yesin. Gue terima permintaan maaf lo. Balikin duit kami. Hahaha, Kenapa kamu ketawa? apa yang lucu? Bukan karena rencanamu berhasil, putar-putar jauh-jauh, ternyata cuma untuk ini. Yesin, berhenti pura-pura. Sepupuku udah kasih kamu jalan keluar. Ayo cepat terima saja. Balikin uangnya. Iya, balikin uangnya, balikin. Hahaha, Sepupu, anak ini udah gila belum sih? Mungkin ya. Karena sepupumu menerima permintaannya maaf. Dia kegirangan. bodoh semua. Kalian terlalu rakus. Makanya jadi begini. Mau suruh gue yang bersihin masalah kalian. Mimpi. Sudah keterlaluan. Cepat suruh anak itu berlutut, sepupu. Yesin, kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Ayo cepat minta maaf sama Ting Ting sambil berlutut. Iya, berlutut. Berlutut, berlutut. Kalau kalian suka berlutut, kalian aja yang berlutut. Yaoxue, kita pergi. Yesin, jangan pergi. Dengar ya, kalau kamu benar-benar pergi kali ini, aku bakal benar-benar marah. Nggak bisa dibaikin lagi. Beneran pergi? Yen, Ting Ting, kami kesini nagih utang. kalian akting terus. Udah kecanduan main perannya. Itu jelas uang Yesin. Apalagi uang apa? Kamu mabuk ya? Hitam di atas putih, udah jelas ditandatangani. Bayar utangnya. Ini. Bukan. Bro. Kita juga ketipu sama dia. Kita juga gak tahu utangnya segitu banyak. Bisakah kau memberi kami beberapa hari lagi? Maksudmu gak mau bayar utang? Tidak. Oke deh. Bawa mereka pergi. 4 hari. Gue kasih waktu 4 hari. Kalau gak bayar utangnya, lo gak bakal ketemu keluarga lo lagi. Ting Ting, tolongin kita cepat. Kalau gak bisa, minta tolong Yesin. Ting Ting, cepat. Yesin, jangan pergi. Cari aku ada apa? Bulu. Kejar-kejar dulu manggil sayang. Sekarang jadi bulu. Jangan pura-pura, aku udah tahu semua. Kamu tahu apa? Semua kelakuan kotor kalian, aku udah tahu. 5 tahun. Tahu gak gimana aku hidup 5 tahun ini? Itu idolamu yang kau pilih. Aku cuma buat kesalahan yang biasa cewek lain lakukan. Itu kesalahan umum semua wanita, meski kamu benar. Apa kamu gak pernah salah? Tidak ada tepukan. Coba kamu dengar ini bunyi gak? Yesin, kalau cowok ngalah ke cewek, kenapa? Rugi itu untung. Rugi itu untung. Semoga keberuntunganmu seluas laut timur. Umurmu panjang setinggi gunung selatan. Aku tampar kamu serigala bermata putih. Yesin, kamu gila ya? Kamu itu anjing gila. Yesin, sudahlah. Hari-hari ke depan, kalian harus bayar hutang ke Brodao. Kalau nggak bisa bayar, Brodao bakal cincang kalian buat makan anjing. Berhenti. Jangan ganggu aku lagi. Aku nggak mau dengerin orang sekarat bicara. Jangan ganggu hidupku. Aku udah punya pasangan baru. Qingming. Kita ketipu. Anak itu terus bohongin kita. Nggak apa-apa, Qingming. Kita masih punya kesempatan. Ting Ting, cepat bilang, apa masih ada kesempatan? Bener nggak? Masih pakai kemampuan ramal itu?
Dalam ingatanku, masih ada satu kampung kota di area Guangming. Sebentar lagi bakal direnovasi. Kita bisa atur dari awal. Ini kesempatan terakhir kita. Yixin, aku tahu kamu pura-pura buat bikin mereka marah. Sekarang sudah jauh. Mereka nggak bisa lihat lagi. Bukan, Xiao Sui. Semua yang aku bilang tadi itu beneran. Aku suka kamu. Ayo jadian. Ayo. Aku siapin barang sebentar. Kita pulang sekarang. Kamu beli banyak hadiah gini, pasti mahal kan? Pertama kali ke rumahmu, harus bawa yang banyak. Ayah ibu, Pergi sana. Chensu, kamu bawa cowok nggak jelas lagi. Kamu nggak malu apa? Chensu, kamu nggak mau nikah sama bos Ma yang kaya? Bawa cowok cupu ini buat apa? ayah ibu, kami serius pacaran. Sekarang selain uang, apalagi yang asli? Mana ada yang asli lagi? Chensu, kamu lupa gimana dulu kamu ketipu? Masih percaya cowok kayak dia? Ini kan hadiah dari dia, dapat dari pasar malam kali. Putus sama dia sekarang. Nikah sama bos Ma, kalau nggak, kamu dilarang masuk rumah ini. Aduh. Xiaoxu pulang. Kamu akhirnya ngerti juga. Mau jadi istri mudaku, ya. Bos Ma, kenapa kamu datang sendiri? Tenang saja, pernikahan ini pasti lancar. Iya benar, Pak Ma tenang saja. Kami akan segera membujuk dia. Aku tidak setuju. Diam, bukan giliran kamu bicara di sini. Chensu, kamu mau celakakan kami. Diam sekarang juga. Kalau begitu, kalian gak mau menikahkan anak kalian padaku, oke? Kembalikan uang mahar, lalu bereskan barang kalian. Pergi dari sini sekarang. Jangan-jangan Pak Maten. Xiao Sui, mulai malam ini kamu milikku. Iya betul, kalau dia nggak mau, kami nggak akan diam saja. Ayah ibu kok kalian gini? Belum izin aku. Kalian sudah terima uang maharnya. Xiaosu, ayah mohon sama kamu. Jangan bandel lagi. Diam, aku mamanya, urusannya aku yang atur. Ibu, Xiao Sui. Paman Tante. Soal nikah. Lebih baik bicara dengan Snow. Bocah. Siapa celananya nggak dikancingin? Kelihatan tuh, mau jadi pahlawannya. Bos Ma, kita nggak kenal bocah ini. Kasih pelajaran aja sama dia. Iya, Bos Ma. Cowok tampan ini mau goda Swir kita. Ajarin dia cepat. Bos Ma, orang yang kau cari itu aku. Gak ada hubungan sama dia. Ayah ibuku sudah kasih berapa banyak mahar. Biar aku yang balikin. Kioksu, kamu mau bikin mama kesel ya? Uang keluarga kita. Semua buat biaya berobat ayahmu. Nggak ada uang lagi. Iya Xiaosu, jangan bandel lagi. Kamu masih bawa anak. Nikah aja sama bos Ma. Kalian mikirin diri sendiri. Pernah mikir aku nggak? Kalau mau nikah kalian aja. Aku nggak mau jadi istri kedua dia. Baiklah. Kamu nggak mau nikah sama aku. Aku juga nggak mau menikahimu. Bisa. Mahar 1 juta. Balikin semua ke aku. Bos Ma, itu mahar. Kami cuma ambil 500.000. Berani-beraninya nawar sama aku. Nyalimu besar juga. Aku bilang 1 juta. Ya 1 juta. Bos Ma, kami benar-benar nggak punya uang sebanyak itu. Nggak ada uang. Oke. Barang-barang di ruangan ini. Buang semua untukku. Rumah ini. Kamu serahkan ke aku. Ayo lakukan. Jangan. Kioksu, rumah ini adalah tempat terakhir ayahmu berpikir. Apa kau ingin melihat ayahmu tidur di jalan? Xiaoxue, cepat setuju. Kalau kamu nggak setuju, jangan panggil aku ayah lagi. Kakak, lihat ini apa? Lihat kemasannya bagus. Ini apa? Ini kotak hadiah kerajaan Xia. Apa itu kotak hadiah kerajaan Xia? Kotak hadiah kerajaan Xia. Hanya yang berjasa besar buat kerajaan Xia. Baru bisa dapat ini. Diberikan langsung oleh orang nomor 1. Di dalamnya, ada 1 ginseng 1000 tahun. Jadi kakak, kita bakal kaya raya nih. Bukan cuma kaya. Ini lambang status. Bahkan orang nomor 1 pun, kalau lihat ini, harus hormat sama kita. Kotak sehebat ini, kenapa mereka punya? Gak mungkin, jangan-jangan nyuri? Kotak ini, dari mana dapatnya? Ini Ini adalah
Kotak ini punyaku. Bocah. Kamu bisa bohongi orang lain, tapi tak bisa bohongi aku. Hadiah berharga gini, kamu kasih orang lain sembarangan. Apa sih susahnya kotak ini? Di rumah kami banyak. Di keluarga kami, ada banyak. Itu cuma buktiin. Keluargamu. Pabrik kotak ini ya. Nyaris ketipu sama mereka. Lihat cara dia berdandan. Pakaiannya rapi banget. Kelihatan bukan orang baik. Tapi, kotak ini diberikan langsung oleh raja. Menghina pemilik kotak. Sama aja menghina raja. Kalian harus hati-hati. Bocah, kamu ketagihan akting ya? Asli atau enggak? Buka saja, langsung tahu. Bocah, kamu bohongi aku. Bocah, kamu bohongi aku. Bohongin kamu. Enggak kok. Ini memang ginseng. Masih ngeyel aja. Ginseng itu warnanya putih atau kuning. Kamu punya ini. Ini wortel saja. Bagus ya. Bocah satu ini berani-beraninya kasih wortel. Buat nipu kami. Lihat kan Chen Su, inilah cowok yang kamu cari. Kapan kamu dewasa sih? Aku yakin Yesin nggak bohong. Ini memang ginseng. Kamu nggak percaya ini. Ginseng beneran ya. Saya bantu cari orang buat cek dulu. Halo. Sini ada orang. Bilang ginseng saya palsu. Sini sebentar. Bro, anak ini jelas lagi buang-buang waktu. Hai, bro. Kamu kira aku gampang ditipu kayak mereka? Hancurin. Jangan dong. Chen Su, cepat minta tolong ke bos Ma. Chen Su, kamu bawa pulang penipu. Bikin tempatku kacau. Matian Hao, berhenti. Kita masih bisa ngomong. Sekarang mau ngomongnya. Terlambat. Hancurin. Siapa? Siapa yang nyerang gue? Brodao, kok lu kesini? Brodao. Maaf Pak Ye, salahku nggak jaga mereka. Anak ini sok jago sekarang ya? Kalau bukan aku, lu masih jual ikan di pasar. Berani nggak hormat sama Pak Ye? Brodao, lu ketipu dia. Itu bukan ginseng, cuma wortel doang. Mata lu rabun nih. Lu nggak ngerti apa-apa. Itu snow ginseng. Itu hadiah dari raja. Raja? Langsung dari raja? Jadi Ye, Pak Ye itu. Pak Ye. Brodao. Tolong aku ya. Aku nggak mau mati, Brodao. Yang kau lawan itu Pak Ye. Minta ke aku nggak ada gunanya. Pak Ye. Tolong besar hatinya. Anggap aku nggak ada. Ampuni dia, Pak Ye. Pak Ye. Tolong lepaskan aku. Pak Ye. Kumohon padamu. Pak Ye. Lepaskan aku. Pak Ye. Tolong lepaskan aku. Bawa pergi. Aku nggak mau lihat dia. Pak Ye. Aku punya rahasia. Pasti kamu tertarik. Pak Ye. Katakan. Kita lihat rahasia ini pantas nggak? Nyawamu di tanganmu. Pak Ye. Rahasia ini diberitahu sama orang hebat. Dia bisa lihat masa depan. Aku pakai tips saham dia. Aku udah untung miliaran. Cepat bilang. Ayo bilang. Cepat, jangan lama-lama. Bilang. Aku bilang. Pak Ye. Beberapa hari lalu, ada sepasang pria wanita datang. Bilang, mereka juga bisa lihat masa depan. Kupikir, ini orang gila ya. Besok paginya, saham yang dia sebut, semuanya naik. Baru deh aku percaya. Pak Ye. Cuma itu. Masih ada lagi. Pak Ye, dia bilang ke saya, kampung kota ini akan digusur. Harga tanah di sini akan naik berkali-kali lipat. Dia suruh saya siap-siap dari awal. Jadi makanya, saya ingin usir mereka. Pak Ye, tenang saja. Saya akan mundur. Tanah ini, biar Anda urus semua. Dasar brengsek. Pantas rebutan rumah. Ternyata, mau atau tidak Xiao Xiu nikah sama kamu, kamu tak usir kami. Untung menantu saya datang tepat waktu. Kalau tidak, kami pasti tertipu kamu. Menantu hebat. Datang tepat waktu hari ini. Kalau Ayah. bukan karena kamu, kami benar-benar tertipu dia. Yang ini,
Hadiah ini bagaimana? Kita terima dulu saja. Ayah, ini dari Yesin. Apa itu Yesin atau bukan? Nanti juga jadi keluarga. Punya Yesin, jadi punya kita juga. Cepat sekali kamu berubah. Muka berubahnya terlalu cepat. Gak masalah. Kalau Om Tante suka, ambil aja. Pak ya, kalau sudah tidak ada apa-apa, saya pamit duluan. Berhenti. Pak ya, apa lagi yang kau inginkan? Orang yang bisa meramal itu. Namanya Lu Ting Ting kan? Ini, Bapak juga tahu itu. Ternyata Pak Ye memang luar biasa. Apa? Kalian saling kenal? Itu nggak perlu kamu urus. Dia kasih kamu rahasia sebesar ini. Apa di antara kalian nggak ada kesepakatan lain? Iya. Ternyata aku nggak bisa bohongi Pak Ye. Dia bilang, setelah aku beli lahan ini, 10% lahannya jual murah ke dia. Karena itu, dia udah bayar 2 juta ke aku. Oh, gitu ya. Pak ya, tenang saja. Kali ini aku pasti mundur, dan semua kesepakatan dengannya batal total. Kerja sama kalian lanjut. Kenapa? Kerja sama kalian lanjut. Tapi isi kontraknya diubah. Kampung kota ini luas. Kamu nggak bilang jual tanah yang mana ke dia. Katanya mau bangun septic tank di sini. Bagaimana kalau tanah di sebelah septic tank kasih ke dia saja? Pak ya, benar-benar pintar atur strategi. Tenang saja. Aku pasti urus ini. Matian Hao, Pak Ye itu penyelamatku. Urusan dia ya urusanku juga. Kalau kamu nggak bisa bereskan ini, kemudian kau bertemu denganku. Tidak akan. Jangan khawatir. Biar aku yang urus ini. Pak ya, lihat saja nanti. Astaga, seperti mimpi. Xiao Sui. Di sisa hidupku, aku akan jagain kamu. Yixin, sebenarnya ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Tentang aku hamil sebelum menikah. Itu, kamu, tak apa kalau tak mau cerita. Tidak, aku mau cerita. Karena ini berkaitan denganmu. Ada hubungannya sama aku. Iya. Sebenarnya, Xiaohu itu anakmu. Yexin, aku tahu kamu suka Ting Ting. Aku nggak akan ganggu kalian. Semoga bahagia. Dah. Xiao Sui, kenapa kamu begitu bodoh sih? Kenapa nggak bilang lebih awal? Aku nggak mau ganggu kamu sama Lu Ting Ting. Asal kamu bahagia, aku nggak masalah. Xiao Sui, kamu terlalu bodoh. Mulai sekarang, biar aku yang urus kamu. Yesin, brengsek lo. Kenapa kalian di sini? Kenapa kalian di sini? Yesin, emang parah kamu. Baru putus sama aku, langsung jadian sama cewek lucu ini. Benar. Yesin, kamu parah banget. Ting Ting sangat baik padamu, tapi kau malah nikahi wanita lain. Beraninya kalian masih bisa muka tebal menyalahkan aku. Diam saja. Aku dan King Ming hanya cinta sejati. Iya, kami tak sama seperti kalian. Satu orang bodoh. Satu lagi gadis hamil sebelum nikah. Tapi kalian berdua benar-benar pasangan gagal. Mau ditampar lagi? Atau utang rentenir sudah lunas? Punya waktu ribut di sini. Hari ini kami datang mau kasih tahu. 2 hari lagi, saatnya aku bersinar. Benar. Jangan pikir tanpa kamu kami hancur. Dengan bakat Ting Ting. Sukses tinggal tunggu waktu. Selama kami pegang proyek itu, di Jiangzhou akan muncul wanita pertama terkaya. Maksud kalian, proyek desa dalam kota itu? Kenapa? Dari mana kau tahu? Siapa yang kasih tahu? Pasti Matian Hao. Penjual ikan itu memang ngawur.
Siapa yang teriak nama gue di sana? Tuan Ye, semua yang Anda perintahkan sudah saya urus. Ma Tianhao, sebenarnya apa yang terjadi? Bukan. Ma Tianhao, bukankah aku suruh beli tanah desa di pusat kota? Ini, kenapa kamu beli septic tank? Septic tank juga bagian desa kota. Kalau aku lakukan ini, juga nggak langgar perjanjian kita. Ibu Lu, Anda hebat. Tanah itu dari dulu aku bingung nggak tahu mau jual ke siapa. Begitu Anda datang, laku semua. Dasar penjual ikan bau, kamu tipu kami. Balikin uangku, kamu. King Ming, kamu gimana? Uang yang sudah aku makan, nggak pernah aku keluarin lagi. Aku kasih tahu satu lagi berita buruk. Di sebelah tanah itu akan dibangun septic tank. Rumor sudah aku sebar. Setelah ini, nggak ada yang mau ambil tanah kamu lagi. Selesai. Semuanya habis. Aku ingin berjuang dengan uang terakhir. Aku benar-benar nggak punya duit. Sekarang aku benar-benar nggak ada uang. Lu Ting Ting, inikah yang kamu sebut bangkit? 2 juta buat beli WC? Yesin. Yeksin, aku tahu aku salah. Ayo mulai lagi. Maafkan aku ya. Aku sungguh sadar salah. Tidak. Yesin. Aku tahu kamu masih cinta aku. Dia nggak secantik aku. Kenapa kamu nikah sama dia bukan aku? Mau aku maafin? Bisa. Cepat bilang. Selama itu bisa aku lakukan, bilang saja. Aku langsung kerjakan. Selama itu bisa aku lakukan, bilang saja. Aku langsung kerjakan. Selama kamu turun temani guoku, aku akan maafkan kamu. Yesin, kamu main-main sama aku ya. Aku mau mati. Aku ikut mati sama kamu. Kamu memang pantas mati. Yeksin, kamu harus mati. Yang pantas mati itu kamu. Waktu pertama kali aku tahu, kamu sakiti anak kandungmu. Kamu harus mati 1000 kali. Tapi aku nggak mau kamu semudah itu mati. Karena aku mau siksa kamu baik-baik. Biar kamu tersiksa. Biar kamu juga rasain sakitnya kehilangan anak waktu itu. Yesin, kamu itu iblis. Aku iblis. Aku lebih kejam dari iblis. Sudah aku hubungi Jiang Zhou. Nggak ada lagi perusahaan yang mau terima kamu. Tak ada toko berani jual apapun ke kamu. Nikmatin aja septic tankmu itu. Patuh aja. Habiskan sisa hidupmu di sana. Yeksin. Ting Ting. Anak itu. Tadi maksudnya apa sih? Kita harus gimana? Kalau utang rentenir nggak bisa dibayar, ya. Si Dao itu. Bisa seret kita buat jadi makanan anjing. Mana aku tahu harus gimana. Kita udah mentok. Lebih baik, kalau udah bener-bener kepet, kamu jual diri aja. Kamu gila ya? Ngomong apa sih kamu? Buat masa depan kita. Tahan aja sebentar. Cowok semua juga sama. Tutup mata, selesai deh. Ngapain mukul aku? Kamu juga pernah jual diri. Coba ngomong lagi. Kamu. Tak cekik kamu. Ayo jemput Xiao Hu. Xiao Hu udah kangen sama kamu. Ayo. Tak cekik kamu. Kamu, brengsek.